menjelang pemilu yang Bung Alfian sampaikan, karena kan Habib Rizik ini atau Habib-Habib yang lurus ini sering menjadi patokan umat Islam. Habib, nanti kita 2024 milih siapa nih? Nah, karena Habibnya dilemahkan, bisa jadi mereka ingin masyarakat tidak menjadikan Habaib sebagai rujukan. Gimana Bung Alfian? Ya, saya pikir pertama saya menegaskan, Bu Kameramen, ini adalah situasi by request. Nah, by requestnya ini yang bersifat lucu-lucuan. Nah, juga termasuk persoalan pembunuhan teman kita di Aceh itu juga by design. Jadi artinya permainan-permainan ini membutuhkan kesaktian para tokoh-tokoh pergerakan. Saya dengan Habib Rizik teman lama dalam hitungan puluhan tahun. Tidak ada hal yang perlu disoal karena beliau juga biasa saja. Karena orang yang bertakwa itu kan orang yang rendah hati, orang yang berakrab-akrab. Dan Habib-Habib yang saya kenal di Solo, yang saya kenal di Jawa Tengah, banyak sekali Habib-Habib yang soleh dan mereka bersifat wiroi, mereka sopan, mereka menghormati kita, mengorangi kita. Nah, kalau ada hal-hal itu seperti gitu, sempat disampaikan juga oleh Habib Bahar. Kalau orang itu melakukan kesalahan, dia sampaikan bahwa dia salah. Sampaikan kesalahan, ada pedomannya. Tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Kalau ini menurut saya ingin melakukan pembunuhan karakter secara totalitas. Ini gunting PKI lagi. Saya ingin katakan, melumpuhkan potensi kekuatan umat Islam itu mesti dilakukan oleh musuh Islam. Dan musuh Islam salah satunya adalah komunisme PKI. Yang lainnya seperti Ahmadiyah, seperti Islam Jamaah dengan varian perkembangannya, dan yang lain-lain. Sekali lagi buat pemirsa, kita akan tetap mencintai Habib Rizik dan Habaib-Habaib yang mereka juga mencintai kita. Mereka mendoakan kita. Kalau tidak, ini sebagai bentuk dari saya sebagai ikram kepada para ulama, para Habaib, saya imbau buat seluruh masyarakat, bersikaplah proporsional dengan landasan iman dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfian Tanjung. Saya memiliki kitab buku karangan jenengan. Saya mengakui dan mengagumi panjenengan. Ini karangan panjenengan. Menanggal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional, menjaga keutuhan NKRI. Ini buku jenengan. Saya sudah megang ini lama dan sudah saya pelajari. Bagus, memang bagus. Tapi jenengan tidak paham siapa pendiri PKI. PKI 65 siapa? Di Nusantara Aidit itu siapa? Jenengan nggak pernah membahas di sini. Dia adalah Ba'alawi yang sampai mengorbankan rakyat pribumi saling bunuh satu sama lain. 200.000 nyawa melayang sia-sia, saling menggorok nyawa seperti nyawa manusia seperti nyawa hewan. Itu siapa? Ideologi dari mana? Selain dari China, juga perkembangan partai komunis yang ada di Yaman pada waktu itu. Marka Al-Aidit itu, Kang Mas Alfian Tanjung, tidak ada yang berasal dari Indonesia asli. Dari Jawa, Sunda, Madura, Melayu, nggak ada. Aidit itu nggak ada. Marga Al-Aidit itu adalah marga Ba'alawi. Daerah Aidit itu dekatnya Tarim. Ini yang jenengan kurang paham sejarah. Jadi analisa panjenengan masih kurang tajam. Mohon maaf. Jenengan saya kritisi sama-sama. Karena jenengan saya yakin tidak pernah memiliki kitab ini. Kitab ini ada yang karangan Syi'i dan ada yang karangan Sunni. Dan ada sebagian karangan dari Sunni Wahabi. Saya memiliki semua. Ini kitab-kitab nasab, kawanku, saudaraku, masku, Ustadz Alfian Tanjung. Ini sudah menjelaskan secara rinci siapa kaum Ba'alawi itu. Siapa mereka itu. Daripada sekedar yang jenengan katakan tadi di dalam video itu ada 500 lebih aliran sesat. Siapa yang sesat? Yang sesat jelas. Yang terlihat adalah Darul Hadis atau LDII, NII sudah diberangus, Al Zaitun sudah keok. Yang lainnya Ahmadiyah itu hanya berapa? Nggak banyak. Yang banyak dan menguasai sekarang itu adalah Ba'alawi. Mohon maaf, Ba'alawi yang paling banyak. Malam ini saya mendapatkan laporan langsung dari teman-teman bahwa Kiai Haji Ali Badri, tokoh pengumpul balung pisah Luriyah Wali Songo, keluarganya dipersekusi, dikatakan anjing-anjing, Syarifah anjing-anjing. 100 tahun yang lalu, bahkan 150 tahun yang lalu, gegeran antara Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu terulang kembali saat ini. Kalau dulu sesama imigran Yaman, Ba'alawi dan non-Ba'alawi, begitu Alawiyah dan Al-Irsyad.
Tapi sekarang yang dimusuhi adalah Ba'alawi dan Kiai. Kiai. Tidak hanya Kiai. Umat awam ini yang tidak tahu bahasa Arab. Semuanya mau dikadali. Terus jenengan malah membela para Habib Ba'alawi itu bagaimana? Menuduh kami ini sebagai antek yang digerakkan oleh komunis atau PKI lah. Menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman untuk bertaubat, meminta bertaubat dari kesalahan lah, karena menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman itu termasuk penganut aliran sesat. Itu bagaimana? Mana analisa tajam panjenengan selama ini? Saya melajarin bagus, bagus. Bahkan ada pengantar juga dari Kiai Haji Abdullah Sulkri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor. Ya, bagus, bagus. Jika jenengan kurang mengerti, maka carilah pengertian. Jika panjenengan kurang tahu, mintalah ilmu pengetahuan. Nanti akan kami beberkan, ya, apa, bagaimana, dan untuk apa tujuan kami ini. Ingin menyelamatkan akidah umat Islam, ingin membersihkan furu'iyah, amaliyah, ubudiyah umat Islam, dan ingin menyetarakan sistem dakwah umat Islam. Supaya di dalam Islam ini tidak ada yang namanya kastaisme, kasta-kasta. Mereka kaum Ba'alawi ini sudah mulai memelencengkan dalil, mengotak-atik dalil, ya. Dan yang paling fatal itu adalah keluar ucapan dari mulut mereka yang kurang elegan. Mohon maaf, ini saya lebih halus lah ya. Kurang elegan. Ya kata-kata semuanya, dari ulama-ulama sepuh sama, anak-anak muda mereka kaum Ba'alawi sama. Mereka jenengan belum melihat semua karakteristiknya. Jenengan dipoles di depan kelihatannya bagus karena jenengan adalah tokoh seperjuangan. Tapi mohon maaf kawanku, ya, masku Ustadz Alfian Tanjung, sadarlah panjenengan. Jangan mengatakan Kiai Haji Imaduddin Usman untuk taubat kembali ke jalan yang benar. Justru jenengan harus banyak belajar. Tidak usah langsung menemui Kiai Haji Imaduddin Usman, temuilah saya, khusus panjenengan, karena saya juga sudah mempelajari buku panjenengan dan saya idem, saya setuju dengan perjuangan panjenengan. Tetapi dalam hal masalah pelurusan nasab Ba'alawi, ya, saya tidak setuju, karena nanti dari hukum sebab itu akan ada akibat yang lebih fatal. Kami tidak akan dan tidak mau meninggalkan generasi kami terbebani dengan PR yang lebih berat lagi. Yakni mereka akan menjadi bangsa inlander, bangsa jongus, bangsa yang diperbudak dan mau jadi budak. Saya tidak ingin seperti itu. Kita merdeka sudah 78 tahun, tapi kemerdekaan hakiki masih belum kita rasakan. Dan jenengan mungkin juga karena saking mahabbahnya ya dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, sehingga tidak mau menerima kekurangan beliau. Seakan-akan semuanya sempurna. Itu namanya cinta Buddha. Itu namanya mahabbah ama atau Buddha. Fanatik berlebihan. Janganlah seperti itu, wahai masku Ustadz Alfian Tanjung. Justru panjenengan yang diwawancarai oleh kameramen itu ya, bahasanya itu mengatakan Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan itu sebagai pemberontak, dicap sebagai antek-antek PKI. Itu bagaimana? Jenengan belum belajar, tidak mengikuti permasalahan ini sejak awal. Tiba-tiba langsung memutuskan, menyimpulkan. Itu bagaimana? Inilah namanya ketergesa-gesaan. Al-ajalatu minasyaiton, kesusu, menimbulkan. Itu bagian daripada insting, ya, intuisi dari gerakan yang diprakarsai oleh syaitan, oleh energi negatif, sehingga akan menjadikan pemikiran panjenengan itu selalu negatif, membenci kami,
membenci perjuangan kami. Saya tidak pernah memisahkan umat dengan para habib, tidak, tetapi menyadarkan jangan berlebihan dalam mengkultuskan mereka, karena mereka sudah kadung adikang, adigung, adigunung. Semakin dikultuskan, semakin sombong. Semakin dibaii, malah tambah menindas. Ini yang kami perjuangkan, kesetaraan, strata yang sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila seutuhnya. Ini yang kami perjuangkan, bukan neko-neko. Jadi dengan spesialisasi ya tentang kebangkitan PKI. Ya. Tapi dalam masalah pernasaban ini jenengan kurang menguasai. Saya tidak membela Kiai Haji Madudin Usman dengan pembelaan yang ngawur, tidak, tetapi berdasarkan fakta dan bukti, berdasarkan data dan referensi. Tidak asal bunyi, tong kosong berbunyi nyaring, tidak. Kami berjuang bukan untuk pribadi, tetapi untuk semua anak negeri. Tidak kami bedakan yang wanita pun yang laki-laki, semuanya sama. Kita bela semua sebagai anak bangsa yang berhak untuk berbahagia, sejahtera di bumi Indonesia kita yang tercinta ini. Kita sama-sama belajar. Motto kita adalah tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada kata-kata finish habis ilmu ini. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.